Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Triswenda, NPM 1757051003. Kali ini saya akan menjelaskan eh, pada bagian create event. Nah, di Android-nya saya buat create pack.dart. Sini menggunakan stateful widget, di mana ada beberapa import yang digunakan, yaitu Flutter Material Dart, Dart Convert, modal API Dart-nya, event model, edit event, tambah event, sama Dart A1TP agar dapat terkoneksi dengan API. Terus filter toss dan set preference. Oke, di sini create pack ini dia menampilkan tampilan ini adalah data dari API yang dipanggil berdasarkan ID user. Jadi dibuat ID user. Nah, get preference ini mengambil atau memerlukan ID di mana nanti data yang ditampilkan ini berdasarkan ID user yang sedang login. Karena sebelumnya sudah dibuat save preference, yaitu ID-nya sudah di-save, maka dapat dipanggil. Nah, di sini ada var loading false. Ketika datanya belum ada, dia akan loading. Final list, event model. Lalu ada refresh indikator, dapat di-refresh aplikasinya. Lalu ada global key-nya, refresh indikator. Lalu di sini lihat data async dengan final response await http get base URL lihat create event. Nah, ini API yang dipanggil lihat create event berdasarkan ID user. Oke, selanjutnya jika responnya sama dengan 2 gitu, maka dia tidak ada tidak ditampilkan. Jika tidak, else, maka akan menampilkan data dari API final yang dibuat final AB sama dengan new event model, maka akan memanggil data ID, nama event, XP, date, alamat, deskripsi, dan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada backtoss atau oke, langsung di sini ada dialog delegate. Di sini ada dialog delegate, di mana di sini kan ada tombol hapus dan edit. Nah, dialog delegate ini untuk menampilkan tampilan apakah data yang telah dibuat ini ingin dihapus, maka ada konfirmasi terlebih dahulu, maka dibuat dialog delegate. Ya, dengan teks are you sure want to delete this product, lalu ada pilihan no dan yes. Kalau dia yes, maka dia on tag melakukan fungsi delete yang telah dibuat. Nah, ini fungsi delete. Jika tidak, dia akan kembali navigator pub konteks. Maka ketika fungsi delete ini dipanggil, dia akan menuju API delete event berdasarkan ID produk yang mau di delete. Nah, nanti akan dipanggil value-nya dari API bernilai 1 atau 2. Jika dia bernilai 1, maka data berhasil dihapus dan akan hilang. Maka dia akan memanggil lihat data API yang di atas tadi, mengupdate baru gitu. Else, pesan, misalkan dia gagal dihapus, berarti pesan gagal dihapus, mungkin karena internet atau koneksi yang gagal gitu. Lalu di sini ada void init state, di mana ini perlu dipakai agar semua fungsi tadi dapat dijalankan. Maka menampilkan get preference yang di atas tadi. Get preference ini.
untuk tampilannya seperti ini. Ini ada floating button. Ini ada titelnya create event di app bar. Floating action buttonnya ini bentuknya kotak dengan icon add. Lalu ada refresh indikator. Jadi aplikasi dapat di refresh atau ditarik dari atas. Ini untuk key refreshnya gitu. Child loading. Nah, ini untuk menampilkan gambar image network berdasarkan image yang ada di folder hosting gitu, upload. Nah, terus sini ada nama event ini IAMBody3D dipanggil dari database. Lalu ada alamat, ada description, ada TNC, ada expedite. Nah, ini fungsi icon delegate tadi. Ketika icon delete diklik, maka dia menampilkan fungsi delegate, dialog delete. Yes. Selanjutnya, ketika event telah dibuat, maka akan ditampilkan di bagian search event.dart. Oke, ini untuk bagian search event, search page.dart namanya. Nah, di sini menggunakan beberapa import yang pasti ada HTTP Dart, material, set preference, dan beberapa tampilan yang dipanggil atau pack yang diperlukan. Nah, di sini menggunakan stateful. Karena datanya bakal berubah-ubah, maka menggunakan stateful. Di sini dibuat dulu string ID user yang nanti digunakan untuk menampilkan data yang nanti dipanggil apa untuk icon lonceng ini. Karena kan setiap user yang join event itu pasti memiliki data yang berbeda-beda sesuai dengan ID user. Maka perlu share preference untuk mengetahui ID user yang sedang login. Nah, ini seperti biasa dibuat var loading agar dapat di refresh, dan ketika mungkin internet atau koneksi lemot, dia menampilkan loading terlebih dahulu sebelum data yang muncul. Nah, di sini dibuat final global key refresh indicator, refresh global key, lalu dengan filter void lihat data, di mana dia akan memanggil API dengan cara final base respond await HTTP get untuk memanggil data menggunakan metode get karena dia memanggil data. Nah, if dia respon konten like sama dengan 2, tidak menampilkan apa-apa, else maka final data JSON decode respon body, sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ini untuk string jumlah ini untuk notifikasi lonceng, maka dibuat jumlah. Jika dia datanya belum ada, maka dia 0 untuk deklarasi awal. Jika ada, maka akan ditambah dengan fungsi jumlah join event, di mana dia memanggil API dari alamat dia join event berdasarkan ID user yang sedang login. Nah, nanti datanya akan ditambahin di sini. Final XP name join event API jumlah. Maka diperlukan set state untuk menjalankan fungsinya jumlah sama dengan XP
jumlah. Nah, di sini perlu di init state agar fungsi yang di atas tadi dijalankan. Nah, ini untuk tampilannya. Ini ada app bar, di mana app bar ini terdapat search dan icon. Dibuat stack untuk memisah bagian antara title dengan icon button. Karena di sini dibuat icon button lalu dibuat jumlah, di mana jumlah ini yang menampilkan data dari join event. Oke, ini titelnya Inkwell, berarti dia dapat diklik gitu maksudnya. Lalu dengan fungsi on tab dia mengarahkan ke navigator push contact search event. Jadi ini ketika diklik akan berpindah tampilan. Lalu di bagian body ini ada key refresh untuk merefresh data dengan on refresh lihat data. Lalu child is view builder. Nah, ini final xlist i berdasarkan data yang tadi. Sehingga untuk menampilkan datanya kita perlu memanggil fungsi x. Nah, di sini xid terus image networknya. Nah, ini tampilnya dibuat dengan box fit cover. Jadi dia tingginya itu sesuai dengan box atau cardnya yang dibuat. Karena kita di sini menggunakan card. Lalu di dalam cardnya ada kolom. Klik X ini maksudnya biar dia untuk membuat sudut ada sebuah circular dengan radius tertentu, yaitu 16 di sini. Nah, langsung dengan lebarnya 1000. Jadi kalau misalkan nggak dikasih lebarnya, dia ada sedikit kurang pas gitu. Maka dibuat maksimal 1000. Lalu ada jarak untuk title atau nama eventnya I am Bali 3D Museum. Nah, ini untuk manggil datanya nama event. Nah, tulisannya jadi huruf kapital semua karena fungsi to uppercase. Nah, di sini row main axis space between agar dia bisa ada jarak. Oke. Selanjutnya ketika salah satu event ini diklik, tampilan ini menunya, maka dia pindah ke detail event, akan menampilkan detail event. Nah, akan menampilkan detail event ini, dimana di sini untuk memanggil datanya memanggil fungsi event model yang telah dibuat. Lalu di sini dibuat string device model, string id event, dan device info plugin device info. Ini untuk fungsi favorit. Jadi setiap user yang login ke aplikasi bisa membuat favorit event yang difavoritkan berdasarkan identitas dari smartphone yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan model dari smartphone. Sebenarnya bisa menggunakan ID dari smartphone ataupun yang lainnya. Karena di sini sudah dibuat Android device info, await device info Android. Nah, di sini juga dibuat shared preference, di mana ketika kita join event itu berdasarkan ID user yang sedang login.
Jadinya ini metode untuk add favoritnya. Nanti ketika tombol add favorit diklik, maka dia akan menambahkan data itu ke database dengan metode post berdasarkan device info dan ID event. If nilainya 1, maka dia print message detail was akan menampilkan favorit berhasil ditambahkan. Lalu ini fungsi untuk join event ketika button join event diklik. Maka akan memanggil metode post yang mengirim data ini ke database dengan alamat API ini. Bodinya lalu di sini ini fungsi untuk lihat event. Jadi ketika notifikasi diklik, maka dia akan menampilkan tag join event nanti. Ini untuk tampilannya. Ini app barnya title event. Ini ada button kembali karena menggunakan metode push dari sebelumnya push. Ini juga push. Dan ini juga ketika icon diklik akan menampilkan tag baru dengan kondisi push, navigatornya push, jadi ada tombol kembali. Kalau menggunakan push replace, dia tidak ada tombol kembali. Ini untuk jumlah. Nah, ini jumlah sama dengan 0. Jika jumlah sama dengan 0, maka dia akan menampilkan kontainer kosong, tidak ada. Jika tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan posisi, di mana posisi ini menampilkan icon brightness berwarna oranye bulat dengan ukuran 20. Lalu di dalam ini ada posisi dengan jarak yang dibuat agar sesuai, lalu dibuat jumlah dari data base itu 1, karena di sini sudah mengikuti 1 event. Nah, ini seperti biasa dipanggil datanya berdasarkan image network. Ada icon favorit, fungsi favorit. Nah, di mana di sini dibuat if else-nya juga. Ketika diklik, maka favorit ini yang favorit border berubah menjadi favorit biasa full, maka akan berubah jadi warna hitam. Ini untuk manggil data seperti biasa, cuman bedanya dia langsung menggunakan widget model deskripsi. Jadi langsung memanggil data dari event model. Nah, ini untuk detail join event. Nah, ketika telah join event dan notifikasi diklik, maka akan menampilkan ini, sukses join event. Dia akan menampilkan tampilan seperti ini yang menampilkan data nama event, alamat, tanggal, dan pemberitahuan tentang event. Sama fungsinya untuk menampilkan data menggunakan metode get karena memanggil berdasarkan ID user, maka perlu set preference. Lalu
Untuk button icon mail atau pesan ini masih belum ada fungsinya. Dan untuk how to get venue juga masih belum ada. Dan ini sebenarnya angka 76 ini ID-nya. Aslinya nama orang yang join event tapi masih belum dibuat karena ada beberapa kesalahan. Maka untuk sebentar seperti itu. Ini untuk tampilan favorit yang telah ditambahkan. Sini ada dua, namanya favorit pack.dart. Nah, di sini menggunakan stateful widget. Perlu ID user untuk menampilkan data sesuai ID. Lalu perlu device plugin untuk mengetahui jenis device. Maka ketika tombol hapus diklik, dia akan mendelete data yang telah di favorit, akan menghapus data favorit tersebut dengan fungsi add favorit. Ini sama sih, jadi tinggal panggil aja datanya. Ketika data sudah ada, dia akan dihapus. Nah, di sini ada fungsinya seperti biasa untuk manggil API. Untuk manggil datanya menggunakan API get favorit berdasarkan device model menggunakan method get. Untuk tampilannya title favorit, refresh indikator, lalu item builder context yang dibuat final X berdasarkan list. Nah, dibuat padding, ada jaraknya vertikal 4 dan horizontal 8. Lalu dibuat kontainer, di mana dalam kontainer ini dibuat card agar ada bagian-bagiannya tersendiri. Nah, di dalam card ini dibuat row agar dia tampilannya dia ke samping image, terus nama event, terus button hapus. Nah, ini untuk tanggal ini menggunakan kolom. Ini menggunakan kolom untuk nama event. Nah, ini fungsi divider ini untuk garis kecil ini, garis bawah ini. Oke, itu dia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.